Baik, santriwan dan santriwati Madrasah Lansia yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah. Pada pagi hari ini kita sambil pemeriksaan dari pihak Puskesmas, kita akan menyampaikan di antara sedikit materi saya. Ya, mungkin ada beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah mendengar materi ini, tapi kita sampaikan di sini untuk bisa diambil manfaatnya oleh yang lain. Apa materi kita? Ya, tentang Islam rahmatan lil alamin. Sudah pernah dengar belum? Kalimat Islam rahmatan lil alamin. Sudah pernah? Sudah pernah belajar? Tapi wah gitu. Tapi mendengar sudah pernah. Kira-kira dari apa yang panjenengan pernah dengar tentang apa sih makna Islam rahmatan lil alamin? Soalnya banyak nih video beredar, banyak nih orang-orang yang mengatakan Islam rahmatan lil alamin, tapi ternyata maknanya melenceng dari rahmatan lil alamin. Apa menurut panjenengan yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin? Maknanya apa? Islam rahmatan lil alamin. Islam yang sesuai. Apa maksud? Apa sih rahmatan ini? Nah, kita kupas dari ini dulu deh. Dari apa rahmatan, apa al-alamin. Nah, gitu dulu. Apa rahmatan? Nopo rahmatan, apa alamin? Ayo, apa rahmatan? Hah? Kasih sayang. Rahmat atau rahmatan sama. Ya, rahmah itu sama sebetulnya ya. Alamin apa? Seluruh alam. Seluruh alam ini maksudnya apa? Makhluk. Seluruh makhluk. Seluruh alam ini seluruh makhluk. Jadi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam apa? Arti sesuai ini aja, sesuai dengan artinya aja. Islam yang mengasihi. Bener nggak? Nah, ini kan arti secara bahasa. Kalau secara istilah, maknanya apa? Apa maknanya secara istilah? Ayo. Tadi ada yang mengatakan, kenapa Bu? Islam yang sesuai syariat. Nah, masuk nggak dengan pembahasan Islam rahmatan lil alamin? Ayo. Apa maknanya Islam rahmatan lil alamin? Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Yang namanya Islam adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Ya. Ada benernya tapi belum lengkap. Ya, apa? Kira-kira ada yang bisa nambahin nggak? Itu sudah ada clue, itu sudah ada benernya tadi. Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Tapi belum lengkap, belum sempurna. Itu sudah cukup bagus. Ada yang mau nambahin nggak? Ayo, itu sudah cukup bagus itu artinya. Cuma tinggal ada tambahannya karena belum lengkap. Apa maknanya yang kira-kira? Yang lengkapnya. Apa? Dan alam seisinya. Belum menyempurnakan. Coba yang sudah bisa menyempurnakan apa? Islam. Apa tadi? Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Terus koma ini, masih koma ini. Ayo. Ini harus susah diisi. Ayo, apa? Penyempurnaannya apa kira-kira? Penyempurnaannya dengan
Ya, dengan adanya syariat Islam. Bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk itu dengan adanya syariat. Nah, sekarang saya tanya. Ini sudah saya hapus ya. Saya tanya sekarang. Apa sih bentuk syariat Islam yang itu menunjukkan kasih sayang Allah? Apa bentuk dalam syariat Islam yang itu adalah tanda kasih sayang Allah? Ayo. Katanya agama Islam agama yang salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya dengan adanya syariat Islam. Sekarang syariat Islam yang mana bahwa itu menunjukkan kasih sayang Allah? Diberinya rizki. Masuk. Tapi belum sempurna. Datangnya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa lirahmatan lil alamin. Masuk. Tapi belum menyempurnakan apa maksud syariat Islam kok disebut kasih sayang Allah. Ayo. Apa? Petunjuk hidup seperti Al-Quran. Bisa benar kurang lengkap. Apa bentuk kasih sayang Allah yang terdapat dalam syariat Islam? Apa? Adanya larangan dan adanya larangan dan dalam syariat Islam ada nggak larangan dan perintah? Isi daripada syariat Islam intinya adalah larangan dan larangan serta perintah dalam agama Islam itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Adanya larangan, adanya perintah dari Allah itu adalah bentuk rahmat dari. Paham nggak? Sudah mulai paham belum? Belum? Kalau belum bilang belum loh. Coba, sudah mulai paham apa belum? Sini Pak. Sudah mulai paham apa belum? Kalau belum nanti tak jelasin lagi. Kalau sudah nanti tinggal tak tanya. Ayo, ya, adanya larangan dan perintah dalam syariat Islam adalah bentuk rahmat Allah. Ya. Yo. Sudah mulai paham belum? Nih saya ulangi lagi ya. Rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Arti rahmatan lil alamin apa? Allah mengasihi seluruh makhluk. Ya, apa maksud daripada Allah mengasihi seluruh makhluk? Adanya syariat Islam. Syariat Islam yang bagaimana yang menunjukkan itu kasih sayang Allah? Adanya larangan dan perintah dalam syariat Islam. Jadi rahmatan lil alamin itu bukan bermudah-mudahan, bukan mendukung orang non-muslim, bukan kemudian kita berbaur, kemudian kita bersatu dengan orang non-muslim, itu bukan rahmatan lil alamin. Namanya rahmatan lil alamin, Islam datang dengan membawa syariat yang isinya larangan dan Siapa yang tahu kenapa kok larangan dan perintah itu bentuk kasih sayang Allah? Intinya, adanya larangan, adanya perintah mewujudkan
kebaikan. Paham mewujud kebaikan? Allah melarang sesuatu, pasti itu dalam rangka kebaikan. Allah memerintahkan sesuatu dalam rangka kebaikan. Ada nggak Allah melarang itu justru buruk? Atau Allah ketika memerintah itu justru buruk? Ada? Kasihkan contohnya kalau ada. Ada? Berarti ya, ketika Allah melarang sesuatu, berarti itu baik untuk kita. Allah menyayangi kita. Ketika Allah memerintahkan kita, berarti baik untuk, dan Allah sayang pada, paham nggak? Sudah paham apa belum? Ada yang mau tanya? Terkait ini ada yang mau tanya? Sudah mudah-mudeng? Sampun paham? Paham. Saya tanya. Ya, bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung, setiap larangan Allah pasti mengandung, untuk siapa? Seluruh termasuk makanya kalau orang ya termasuk nih, kalau seandainya orang meninggalkan perintah dan justru melakukan yang dilarang, itu buruk apa baik? Paham ya? Paham ya? Ingat nih, ini yang sebagai pedoman kita dalam memahami Allah sayang kepada kita atau enggak, tergantung ini. Kita melakukan perintah Allah, berarti Allah bentuk kasih sayang kepada kita. Ketika Allah melarang kita, itu bentuk kasih sayang Allah kepada. Saya ada kaidah asyari layak illa bima nih, perhatikan di sini. Ini kaidahnya. Asyari la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatan au rajihatan. Apa artinya? Nih, perhatikan. Asyari ini syariat. Islam tidak akan pernah memerintahkan sesuatu, melainkan pasti maslahatnya. Tahu maslahat nggak? Kebaikannya, manfaatnya ini 100% atau lebih banyak kebaikannya. Paham nggak? Saya ulangi lagi ya. Ajaran Islam entah berupa perintah, ya, ajaran Islam, syariat Islam tidak pernah memerintahkan yang sifatnya perintah nih, melainkan dalam perintah itu pasti ada manfaat, ada kebaikan yang 100% atau dominan. Ini 100%. Ini dominan. Dominan maksudnya apa? Kebaikannya lebih banyak. Contoh, ketika Allah memerintahkan sedekah. Perintah sedekah ada nggak dari Allah? Kira-kira ini kebaikannya lebih banyak dari keburukannya atau sebaliknya? Kebaikannya lebih banyak. Pastikan ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti kebaikannya 100% atau dominan. Paham dominan? Lebih banyak, lebih besar. Contoh, Allah memerintahkan lagi sholat.
Ya, sholat itu perintah dari dalam sholat dipastikan bahwa itu ada kandungan bisa jadi 100% kebaikan atau minimal dominan kebaikannya. Panjenengan sudah tahu apa sih terkandung dalam sholat itu? Bisa dikatakan banyak kebaikannya. Apa kebaikannya coba? Ayo. Disiplin. Kesehatan. Itu dari duniawi ya, dari duniawi dulu, nggak usah ke ukhrawi, duniawi aja dulu. Sabar. Tuh. Apa? Kebersihan tuh. Tepat waktu tuh. Coba tuh, bayangin aja tuh. Kebaikan dalam sholat dari sisi duniawi ini baru kita bahas. Itu luar biasa. Panjenengan pernah baca buku enggak? Hikmah di balik sholat. Itu luar biasa, Bu. Itu bukunya bagus. Wah, itu hikmahnya sangat banyak sekali disampaikan dalam buku itu. Yang mungkin kita nggak kepikir. Tapi ternyata perintah Allah dalam sholat itu kebaikannya luar biasa. Ya, bisa dikatakan 100% semuanya baik, atau kalau ada nggak baiknya, itu lebih sedikit. Dominan kebaik, ini dari sisi perintah. Itu pasti. Apalagi contoh perintah Allah. Yang diperintahkan oleh Allah, tapi kok nggak sesuai dengan ini. Ada nggak kira-kira? Umroh, haji. Ayo, umroh haji. Keburukannya sama kebaikannya banyak mana? Ada nggak keburukannya? Ayo coba. Ayo. Keburukannya ada nggak? Kenapa jarang orang kaya atau sangat banyak orang kaya yang punya duit nggak mau haji, nggak mau umroh? Karena ngerasa masih belum menemukan alias hidayah dari Allah itu tadi. Ya, seolah-olah menganggap umroh haji itu plesir. Banyak nggak orang yang menganggap umroh haji itu plesir? Banyak sekali. Dan itulah yang kemudian menjadikan alasan mereka tidak mau melakukan. Ya, bisa dipahami di sini? Ya, kita hapus. Kalau sudah paham kita hapus. Kita hapus. Sekarang yang kedua. Kalau ini tadi bentuk perintah. Sekarang yang kedua. La yanha illa amma mafsadatuhu khalisatan au rajihatan. Ya. Ketika Allah melarang sesuatu, ya, pasti di dalamnya itu 100% keburukannya atau dominan keburukannya. Ketika Allah melarang sesuatu, pasti di dalamnya 100% keburukannya atau dominan keburukannya. Allah melarang judi. Bisa jadi dalam judi ada 100% keburukan, atau jika ada manfaatnya, dominan yang jeleknya. Kalau ada dalam judi itu kebaikan, tapi dominan dalam judi pasti Paham? Paham? Paham. Sekarang saya tanya lagi, kalau semuanya paham, saya tanya lagi. Ini jangan sampai salah memahami tentang Islam rahmatan lil alamin. Saya tanya, banyak nggak orang yang kemudian justru melakukan sebaliknya, meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang? Ada nggak? Apa alasan mereka? Mungkin saking ilmunya nggak ada atau belum paham, bisa jadi. Bisa jadi. Ya paham, tapi belum nyengaja. Ya.
Nggak mau It- di sini, nggak it- mau jika kita Ini alasannya kepanjangan. Yang pendek aja, ada nggak? tidak tahu. Hah? Masa tidak tahu? Bener nggak tahu? Godaan setan, kesombongan. Yang lebih tepat, kalau ada orang yang justru meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, mereka beralasan karena, kebanyakan ya, walaupun ini bukan alasan satu-satunya, ini kebanyakan mengatakan merasa ada manfaat. Orang meninggalkan sholat, ada alasan manfaat nggak di situ? Ada. Apa? Waktunya dari Lagi dagang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah sholatnya emang kok lagi ana wong? Ada manfaatnya nggak? ada. Nah, itu tadi dapat. Atau misalnya nggak dapat duit, dia nggak sholat, milih turu. Kira-kira meninggalkan sholat dan milih tidur ada manfaatnya nggak menurut mereka? Apa? Orang nggak mau pakai jilbab, jelas-jelas itu perintah Allah. Ada alasannya nggak? Ada manfaatnya nggak? Apa? Semriwing. Ya nggak? Paham nggak? Jadi, Bapak Ibu sekalian, orang yang justru sebaliknya meninggalkan yang dilarang dan melakukan meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang, itu merasa melakukan itu berdasarkan ada manfaat, dan ingat loh ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang namanya apapun di dunia ini pasti ada dan tidak bisa berdasarkan adanya manfaat kita dengan ada alasan manfaat lah. Wong namanya nggak haji kan ada manfaatnya. Mendingan uang untuk ini, untuk itu. Meninggalkan perintah haji dan umrah karena merasa ada manfaat. Paham? Ya. Saya sampaikan lagi. Jadi, tidak bisa menggunakan kaidah selama itu ada manfaatnya, tidak apa-apa. Jangan menggunakan kaidah untuk meninggalkan perintah dan melakukan larangan karena merasa ada manfaat. Saya tanya, orang merokok itu merasa ada manfaatnya nggak? Nah itu tadi. Alasan orang rokok karena ngerasa ada manfaat dan nggak bisa dipakai ilmu kaidah ada manfaatnya kok buat saya. Kayak gitu. Merokok ada manfaatnya nggak? Apa manfaatnya? Nyaman. Oh, ngilang kecut. Bisa menghadirkan ide. Jere ini. Yang ketiga, bisa menambah lapangan pekerjaan. Jere nggih. Kita takoni mari wong sing udut soalnya. Pak Ustadz, saya udut ini untuk membuka lapangan pekerjaan. Supaya apa? Nanti akan adanya petani tembakau. Nanti akan adanya tukang linting. Linting rokok. Nanti akan adanya supir yang membawa rokok ini ke sana. Itu pekerjaannya luar biasa. Income devisa negara paling besar rokok cukai. Berarti saya merokok ini bisa menyumbang pendapatan. Aduh, banget gue mikir. Karena merasa merokok ada manfaat. Iya mungkin dari sisi manfaat ada, tapi keburukannya lebih dominan. Di antara keburukan yang paling dominan adalah berbuat zalim kepada siapa? Diri sendiri dan kepada orang. Ada istilah perokok aktif dan apakah perokok pasif ini tidak mendapatkan kerugian? Malah justru lebih bahaya.
Dan kezaliman itu tidak akan pernah dibenarkan dengan alasan apapun. Ingat, jangan berdasarkan bahwa punya manfaat larangan dikerjakan. Jangan berdasarkan hanya berpikir ada manfaatnya kok Ustadz. Ada manfaatnya kok Ustadz. Walaupun dilarang tapi kan ada manfaat. Son horik ngomong sisannya, karena saya sangat tidak setuju dengan pendapat orang yang mengatakan son horeg itu baik. Kemarin saya dengar perdebatan itu di TV itu, yang mengatakan alasan son horeg itu baik, ternyata itu tadi bisa menyatukan orang, bisa membuat hiburan tersendiri, bisa income, pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, hiburan bagi masyarakat. Iya, itu ada manfaatnya. Tapi coba cari madorotnya, pasti jauh lebih. Makanya MUI kemudian mengeluarkan fatwa apa? Itu diantaranya. Kenapa? Alasan kok ada haram? Karena mafsadatnya, keburukannya jauh lebih banyak. Ingat, semua yang ada di dunia ini pasti ada manfaatnya. Tapi tidak bisa dijadikan alasan yang ada manfaatnya itu boleh paham? Paham betul? Riba. Ngerti riba? Ada manfaatnya enggak? Ada. Loh Ustaz, saya pakai riba ini saya bisa jadi usahanya lancar. Saya bisa jadi punya barang, saya jadi punya mobil, saya jadi punya motor. Kalau nggak ada riba, saya bisa nggak punya apa-apa. Jere sapa. Karena orang yang pelaku riba melihat itu ada manfaatnya, maka dia kemudian melakukan riba karena merasa ada manfaat. Itu pun tetap tidak bisa dijadikan dasar melakukannya, bolehnya melakukannya. Gitu ya, nggak bisa. Termasuk zina, ada manfaatnya nggak? Ada, tapi keburukannya jauh lebih banyak. Ya. Ya, perhatikan nih apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nih yang dikatakan oleh para sahabat ketika Rasulullah melarang sesuatu. Nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an amrin kana lana nafi'an. Rasulullah pernah melarang kepada kami sesuatu yang ada manfaatnya menurut kami. Wa tawa'iyatullah wa rasulihi anfa'ahu lana. Tapi kami melihat perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya itu jauh lebih bermanfaat. Para sahabat dulu itu pernah juga protes, Bu, Pak. Ya, pernah protes apa? Dilarang melakukan sesuatu padahal itu ada manfaat. Ada manfaatnya. Tapi mereka tinggalkan itu karena dilarang sama Allah dan Rasulnya. Dan memilih untuk tetap taat sama Rasul karena merasa manfaatnya jauh lebih besar dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ingat ya, bahwa semua yang ada manfaatnya bukan menjadi alasan bolehnya melakukan. Dan pasti dipastikan, sudah pasti bisa dipastikan bahwa setiap yang diperintahkan dominan kebaikannya atau bahkan 100% kebaikannya, dan apapun yang dilarang oleh Allah pasti dominan kejelekannya atau bahkan 100% semuanya Sekarang saya tanya, lebih banyak mana yang haram sama yang halal? Loh, kenapa pada orang banyak ngomong setitik-titik haram?
titik-titik ora oli, apa-apa haram. Padahal yang halal jauh lebih. Tapi kenapa ada orang yang berpikiran begitu? Hah? Yang enak-enak yang diharamkan. Contohnya yang enak-enak yang diharamkan dan yang halal itu malah nggak enak. Contohnya apa? Apa saya tanya? Minum minuman keras. Enakan mana sama teh kopi susu? Jauh lebih enak teh kopi susu. Jere. Wah, nggak usah ngomong. Apa Ustaznya harus tahu nyicipi? Ini katanya bahwa minuman keras dengan teh, kopi, air putih, jus itu justru lebih enak yang halal. Karena biasanya katanya nih, sekali lagi katanya, ya minuman keras itu pertama bikin pusing, rasanya nggak enak, pahit, nyekrak, apa segala macam itu, katanya, ya. Dan coba bayangin susu, jus, apa nyekrak, apa muyengi, udah, ya, malah nambah. Nah gitu maksudnya. Jadi bahasa yang mengatakan sing enak-enak diharamna itu bahasa orang yang melakukan yang haram kepengin diolihaken. Nggih, Mbok? Dia melakukan yang dilarang tapi kepenginnya isra apa goko, tenang baik, halal lah iki karepe. Aman, ora bakal mlebu neraka, ora bakal dosa, tenang baik. Karepe kados niku jawabane. Gitu kan? Ya. Itu karena itu diantaranya. Contoh lain apa? Ya. Ya, kita pahami benar-benar ya bahwa konsep yang halal itu jauh lebih banyak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, Kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, terserah. Yang penting jangan Dalam ayat ini Allah mengatakan sedang menunjukkan bahwa yang halal yang boleh dimakan banyak, minuman yang boleh diminum terserah. Arab muntul, Arab gedang godok, Arab ini banyak. Ya. Paling hanya beberapa yang Allah haramkan. Di antaranya dalam surat Al-Maidah itu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal inzir wa ma uhilla li ghairi bi. Dalam surat Al-Maidah disebutkan Allah mengatakan bahwa diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai, terusan adam, apa dam? Darah. Darah niku napa? Marus. Ngertos marus? Gidih. Ngertos? Darah yang kemudian mengalir ditampung agar menjadi jeli, terus nah itu haram. Ya, walahmul khinzir, daging daging, emang benar daging babi halal? Haram. Daging babi haram apa halal? Kalau jeroannya halal apa haram? Anggar sumsumnya halal apa haram? Loh, di sini kan disebutkan daging babi. Ayo, disebutkan di sini yang diharamkan lahmul khinzir, daging babi. Jeroane, sumsume, di sini nggak ada tulisan teman-temannya tuh nggak ada. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ini cuma daging babi. Terus liyane daging niku angsal mboten. Kenapa?
Jadi begini, menurut tafsir dari para ulama ahli tafsir, sudah ada kayaknya itu juga nomornya ada yang ketriwal. Yang belum aja nanti ke sana, gantian aja. Ya. Kemudian nah, gini. Kenapa kok dalam surat Al-Maidah ini cuma disebutkan daging babi, tidak yang lainnya? Tapi yang lainnya juga dihukumi haram. Tulangnya, sumsumnya, otaknya, kulitnya, semuanya tetap haram. Walaupun yang disebutkan daging, karena para ulama tafsir mengatakan, yang umum dimakan dagingnya, mung kadang menungsa saking geragase ya jeroane delek, sumsume delek. Ya, kulitnya dimasak, otaknya dimakan. Yang umum dimakan itu makanya penyebutannya daging, bukan berarti selain daging halal. Ini pernah ada yang mengatakan begitu, Bu? Sing ora limbek dagingnya. Itu kan? Atine kan berarti itu daging. Wong anggar pas badakan dipisah daging karo ati kan gitu ya. Gitu ya. Kulitnya dipisah, tulangnya dipisah, berarti ini boleh? Bukan. Karena yang umum dimakan wa ma uhilla li ghairillahi wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan termasuk semua hewan yang disembelih tanpa menyebut nama. Nah, ini masalah surat Al-Maidah panjang pembahasannya. Tapi itu diantara sedikit yang diharamkan oleh Allah. Alias tapi makanan halal jauh lebih, sesuatu yang halal itu jauh lebih banyak. Itu tadi pakai ya, pakai. Tapi ada yang penjualan pakai dalam kan? Nah, itu pengecualian. Maksudnya seperti apa? Pengecualian itu ada dua bangkai yang memang statusnya bangkai itu tetap halal dimakan. Di antaranya dua itu bangkai belalang dan bangkai yang hidup di air. Ya, ikan, cumi-cumi, apalagi yang di air. Hah? Yang di air apa contohnya? Yang di air apa? Anjing laut di laut. Paus ya iwak mbok apa enggak nih? Ya itulah. Ya. Jadi apapun yang tinggal di air, status walau dia matinya itu enggak disembelih tetap halal. Darah pun ada yang halal. Tidak semua darah itu haram. Apa darah yang halal? Apa darah yang halal? Hati dan ya, itu termasuk dalam masuk ke pembagian darah itu. Ya, itu diantaranya. Ya, intinya yang sedikit itu yang diharamkan, jauh lebih banyak yang dihalalkan. Maka prinsip berikutnya, ketika Allah sudah membuat syariat, nih, Allah sudah membuat syariat. Ketika Allah sudah membuat syariat, Allah sudah pastikan setiap makhluk manusia pasti bisa melakukannya. Kenapa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan? Apa artinya itu? Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuan. Itu tujuannya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah itu ayat 286 kalau nggak salah. Allah mengatakan itu tujuannya memberitahu ke kita adanya syariat Islam itu mudah. Tidak ada istilah susah karena Allah yang sudah menciptakan kita tahu ukurannya, tahu kemampuannya. Allah itu tahu kemampuan kita.
Allah tahu kemampuan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna dina yusrun, bahwa agama kita, agama Islam, syariat Islam itu yusrun. Apa yusrun? Mudah, gampang. Wala yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Orang yang berlebihan itu dalam agama adalah orang yang menyulitkan diri sendiri. Jadi intinya syariat Islam itu ada dan sudah Allah ukur untuk kita. Allah yang sudah mengukur syariat Islam untuk kita. Dan semua yang ada dalam syariat Islam itu semuanya tidak ada orang yang susah melakukannya, nggak ada. Ada orang yang melakukan syariat itu susah. Siapa? Coba tunjukkan, ada nggak bukti bahwa Allah membuat syariat itu sulit untuk seseorang? Apa contohnya? Kalau ada, tunjukkan. Ayo. Tidak ada. Allah itu menunjukkan bahwa syariat Islam, aturan dalam Islam, entah itu bentuknya perintah, entah itu bentuknya larangan, semuanya itu mudah bagi kita. Yang justru membuat sulit siapa? Kita. Yang mempersulit itu justru kita. Apa alasannya mempersulit? Malas diantaranya. Malas. Itu mempersulit diri sendiri sebetulnya. Konsolat. Nah. Alasan sinetronnya lagi domei tanggung lagi ngomai ke. Lagi seru-serune sinetronnya ke. Angger tek tinggal malah meko orang menah. Bal-balannya lagi penaltian. Lagi adu penalti deal. Angger nyong salat disit mengko ketinggal. Hanya yang mempersulit siapa? Ya. Jadi harus dipahami Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa apapun aturan dalam syariat Islam, baik itu perintah, baik itu larangan, semuanya itu mudah. Dan Allah yang sudah mengukur kemampuan kita. Allah lebih tahu batas kemampuan kita. Kenapa Allah lebih tahu? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu kemampuan, batas kemampuan kita sampai mana, itu Allah lebih tahu. Dan kita justru tidak tahu batas kemampuan kita. Ya. Kalau ada orang gila, Apa? gila, Orang gila. itu berarti dia tidak mampu Ya karena tidak ada beban syariat kepada orang gila. Intinya yang terkena beban syariat, mukallaf, orang yang dibebani syariat, Allah itu pasti sudah mengukur kemampuannya. Kalau orang gila kan tidak terbebani syariat. Itu tidak dihukum. Orang gila itu tidak akan terkena hukum syari, termasuk anak-anak yang belum balik, itu belum kena hukum syariat. Sholat dapat pahala, tapi nggak kena kalau belum paham. maksudnya maaf barangkali dia merasa bebannya di luar kemampuannya sehingga Oh, dia merasa karena bebannya terlalu berat, kemudian menjadi gila. Karena dia tidak kembali kepada ketentuan. Kalau seandainya pertimbangan beban itu dikembalikan kepada ketentuan Allah, itu nggak ada yang berat. Allah sudah paling paham terhadap ketentuan kita. Coba kebanyakan orang gila kenapa, Bu? Apakah karena menjalankan syariat Islam atau karena yang lain? Ayo. Coba ditanyakan. Ya. Saya tanya nih.
Ini saya juga sudah pernah bertanya langsung kepada salah satu psikiater, bukan orang gilanya. Salah satu orang yang menangani orang gila, bukan orang gilanya ya. Pertanyaannya, orang gila itu gila karena mengikuti syariat Islam atau tidak? Orang yang mengikuti syariat Islam, bebannya itu nggak berat, gampang. Gampang, karena intinya mengikuti syariat. Contoh misalnya apa? Beban ekonomi. Kalau dia mengikuti ketentuan syariat Islam, ada nggak solusinya? Beban ekonomi. Dalam syariat Islam ada nggak solusinya? Nggak punya jodoh, nggak punya anak, ada nggak solusi dalam syariat Islam? Ada. Kalau dia kembali kepada syariat Islam, bebannya itu karena Allah yang sudah ngukur. Allah yang sudah ngukur itu kepada kita. Masalahnya kita mau nggak kembali ini? Karena syariat Islam semuanya mudah. Yang susah itu justru yang mempersulit itu justru kita. Masalah rumah tangga itu diantara salah satu penyebab itu tadi Bu. Orangnya kehilangan kesadarannya, beban rumah tangga, urusan rumah tangga itu diantara salah satu masalah. Coba kalau urusan rumah tangga dikembalikan ke sini, dan tidak ada beban itu, tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah, tidak ada yang berat kalau dikembalikan ke sini. Apa yang susah dalam rumah tangga kalau dikembalikan ke syariat? Ayo, urusan apa yang susah kalau dikembalikan ke syariat? Tidak ada. Karena menjalankan syariat Islam itu kita membahas syariat Islam. Allah sudah menurunkan syariat Islam kepada kita dan menjalankannya itu apa yang susah? Coba apa yang susah? Dicontohkan apa yang susah? Ada? Ya, nggak ada yang susah Bu. Nggak ada yang susah. Cuma kita mau kembali nggak tuh kepada syariat Islam? Ya. Tapi jangan disalahpahami agama Islam itu kadang orang ngomong gini. Ya, kadang ada orang mengatakan begini. Lah, Islam kan mudah. Nyong ora sholat lah. Di Gusti Allah ngerti. Aku lagi kober, bukan ora sholat. Kalau perempuan oke, boleh. Misalnya kita tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tapi aduh, saya tuh lagi di kapal perjalanan jauh. Gusti Allah kayaknya ngerti nyong ora sholat, ora apa-apa. Atau misalnya ada orang yang dia lagi nggak punya uang, butuh banget duit, nyolong. Lah Gusti Allah ngerti Islam itu mudah. Nyong anu lagi butuh duit, Gusti Allah insya Allah memaafkan nyong lagi butuh. Enggak seperti itu. Kemudian memahami Islam itu mudah, itu enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Bermudah-mudahan mengeluarkan alasan membenarkan diri sendiri itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang dimaksud. Islam itu mudah. Maksud Islam itu mudah. Apapun yang ada dalam syariat Islam itu Allah pastikan semuanya mampu melaksanakan. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tahu batas kemampuan kita dan pasti semua orang mampu melaksanakan syariat Islam. Pasti. Pasti. Ya, jadi ini akan kembalikan kepada diri kita. Yang harus kita lakukan ketika adanya syariat Islam, ketika Allah sudah menentukan dalam aturan dalam syariat Islam, adanya perintah, adanya larangan, apa yang harus kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Saya mendengar dan saya
taat. Ketika dia mendengar Allah melarang ini, siap, saya akan taati. Allah memerintahkan ini, siap, saya dengar dan saya akan taati. Itu seharusnya seorang mukmin. Innama kana qaulal mu'minina idza da'u. Sesungguhnya yang dikatakan oleh seorang mukmin jika diajak. Bu, ketika Allah sudah mengajak, mengundang, mengajak kita untuk melakukan kebaikan, seorang mukmin harusnya mengatakan sami'na. Cuma intinya tinggal kita mau apa? Mau kembali kepada agama atau sanggup nggak kira-kira santri madrasah lansia berusaha kembali kepada ajaran sanggup nggak? Harus sanggup. Harus sanggup. Artinya berproses. Sanggup 100% mungkin kita nggak mungkin. Kemungkinan kita tidak akan mampu 100%. Cuma kita berproses menuju ke sana. Ya, berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan syariat Islam. Untuk kembali kepada syariat Islam, apapun yang terjadi pada permasalahan diri kita masing. Kan masalahnya panjenengan dan saya semuanya beda-beda, Bu. Tidak ada yang sama nih. Ada yang Allah uji ini, Allah uji ini, Allah semuanya beda-beda tuh. Tapi cara kembalinya dan tempat kembalinya sama. Ya, karena memang buku modul untuk kita kembali dalam setiap masalah itu cuma satu, dari yang lain. Syariat Islam itu. Jadi ada masalah apapun, syariat Islam itu apa solusinya? Ketika ada ujian apapun, musibah apapun, syariat Islam itu bagaimana caranya? Nah, kita harus menyanggupi itu. Berusaha mengembalikan segala sesuatu kepada syariat Islam. Mendidik anak, berumah tangga, makan, minum, bertetangga, bekerja, semuanya dikembalikan kepada syariat Islam. Paham? Ada yang mau tanya? Monggo. Apa yang kita sampaikan tadi di dalam bahasa Arab, ini kemudian tadi itu apakah semacam bentuk dalil atau Kaidah, ini kaidah. Ini kaidah penerapan. Jadi para ulama membuat kaidah tentang bahwa Allah itu bahwa syariat Islam itu semuanya mudah, semuanya baik. Bukti bahwa Allah itu menurunkan Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Makanya tema kita kan Islam rahmatan lil alamin. Apa buktinya Islam itu rahmatan lil alamin? Apa buktinya Islam itu bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk? Adanya ini namanya kaidah. Kaidah itu adalah apa namanya? Bukan kaidah ini apa ya? Dasar pokok, petunjuk pokok untuk kita memudahkan, membuat kita mudeng, membuat kita paham bahwa Allah itu menurunkan Islam bentuk kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ketika ada syariat Islam itu bentuk kasih sayang Allah, dan dalam syariat Islam itu ada perintah, ada larangan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti di dalamnya dominan kebaikannya atau bahkan 100%. Ketika Allah melarang sesuatu, pasti di dalamnya dominan keburukan atau dominannya keburukannya 100%. Paham? Oh. Yang belum aja, Mak. Langsung yang belum. Bisa dipahami? Ada yang mau tanya? Enggak ada? Sudah paham semua?
Sudah paham semua? Apa belum paham semua ini? Ya. Kesimpulan pada pertemuan hari ini bahwa sekali lagi Allah menurunkan agama Islam itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Bentuk kasih sayang Allah dalam ajaran Islam adanya perintah dan larangan. Kenapa kok perintah dan larangan itu bentuk kasih sayang Allah? Karena perintah untuk dikerjakan di dalamnya ada kebaikan, dominan kebaikan atau bahkan 100% kebaikan. Ketika Allah melarang melakukan sesuatu, di dalamnya dominan keburukan atau 100% keburukan. Dan dalam syariat Islam semua orang mampu mengerjakan. Ingat, syariat Islam semuanya mampu mengerjakan. Makanya ketika kita tahu adanya syariat Islam, aturan dan larangan, berkatalah, berbuatlah sami'na wa ata'na. Lakukanlah sami'na wa ata'na. Oh, Allah itu ngelarang korupsi. Jangan sami'na wa mikir-mikirna, jangan. Tapi sami'na wa ata'na. Oh, nggak boleh korupsi, sudah selesai. Gitu ya. Oh, Allah itu melarang kita benci kepada anak perempuan. Makanya jangan benci kepada anak perempuan. Kalau ada anak yang punya anak perempuan, kan masih ada, Bu, orang yang aduh anaknya wadon maning. Nek orang aduh anaknya lanang, benci itu kadang kepada anak yang dilahirkan. Nah, itu nggak boleh. Ketika melarang itu, ya sudah, terima apa yang Allah kasih. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah melarang untuk kita ngomel kepada suami, kata kasar kepada suami, jangan kemudian ngeyelna. Sami'na wa ata'na. Jangan ngomeli suami, jangan jelek-jelekin suami, ya, karena itu dilarang sama Allah. Loh, itu kan suami kalau yang soleh, kalau suami saya kan nggak soleh, nggak apa-apa dijelek-jelekin. Kira siapa? Memang ada kriteria dari Allah, kalau jelek diomongin jelek-jelekin aja, enggak ada. Tugas istri bagaimana dia menjadi istri yang berbakti kepada suami. Selesai. Tidak kemudian diberikan catatan, kalau suaminya soleh, kalau suaminya sering ngasih duit, kalau suaminya itu baik. Enggak ada kriteria begitu. Kriterianya beda lagi nanti untuk para suami. Jadilah suami yang baik kepada istri. Ada keterangannya. Tapi syariat Islam, ingat, semuanya itu sudah Allah atur. Tinggal kita berusaha untuk mengikuti saja. Sanggup nggih? Sanggup nggih? Sanggup lah. Jangan pesimistis, optimis harusnya. Insya Allah kita bisa. Kan dalam rangka belajar itu untuk apa? Untuk tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah terkait kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa, kita mampu. Asal kita punya kemampuan. Ya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Intinya, mari bersama-sama. Onji, mari kita bersama-sama untuk bisa berusaha untuk menjalankan syariat Islam sebaik-baik. Sebelum kita tutup, kami tutup, ada beberapa informasi. Insya Allah, kita dari Yayasan Islam Al-Barakah Purbalingga sebagai yang bertanggung jawab untuk Madrasah Lansia Al-Barakah Purbalingga akan membuat beberapa program ke depan. Yang program ini insya Allah nanti kami godok terlebih dahulu, kita obrolin terlebih dahulu, nanti kita akan share kepada semua santri.
ya, baik angkatan pertama dan angkatan kedua. Termasuk diantaranya program santri baru untuk bulan Desember besok pendaftarannya. Kemudian termasuk insya Allah kita akan buatkan kartu santri, kartu santri madrasah, ya, kartu santri madrasah. Kenapa kok kita perlu bikin kartu santri madrasah? Karena kemarin baru kejadian beberapa kejadian yang akhirnya kita memutuskan itu. Kejadian apa ya? Ya intinya sesuatu yang tidak baik lah. Ada orang yang ngaku dia santri madrasah lansia, yang kemudian ada masalah, ternyata kita cek bukan madrasah lansia Al-Barokah, tapi sekolah di tempat yang lain, tapi mengklaim dirinya santri madrasah akhirnya saya kena batunya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian, ya, kita perlu bikin kartu santri madrasah. Paling tidak diantaranya keutamaan mendapatkan itu, nanti kita akan ada akses konsultasi, konseling, ada akses untuk kita program-program selanjutnya. Kita lagi menggodok beberapa program yang terkait dengan lansia, madrasah lansia, dan lagi yang program-program yang terkait bukan dengan lansia. Insya Allah di antara keunggulan punya kartu itu nanti bisa dimanfaatkan untuk program-program selain madrasah lansia. Ada manfaatnya insya Allah. Termasuk untuk menanggulangi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu salah satu bentuk tanggung jawab kita. Tanggung jawab kami dari yayasan untuk bisa bagaimana yang bersekolah di madrasah lansia ini benar-benar bisa kita bimbing, kita arahkan, kita dampingi supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Ya, jadi nanti ke depan misalnya ibu, bapak di rumahnya masing-masing ingin membuat pengajian, ingin membuat halakoh, ingin membuat ini dan itu bisa. Nanti kita bantu dari yayasan. Ya, ini untuk diantaranya memberikan manfaat untuk banyak orang, seluas-luasnya. Tidak hanya panjenengan yang bisa mengambil manfaat dari kita, tapi banyak orang yang di sana yang bisa mengambil manfaat dari panjenengan dan dari kita. Itu diantaranya program ke depan kita. Ya, dan yang kedua, informasi kedua, kami sampai saat ini, sampai nanti bulan September, masih membuka siapapun yang ingin bergabung. Kalau sudah sampai bulan September, akan kita arahkan untuk masuk jadi santri baru. Mendaftar di santri baru angkatan ketiga. Tapi kalau misalnya sebelum September ini kemudian ada yang mau bergabung, masih kita terima. Tapi kalau setelah September kemungkinan, kita akan arahkan untuk bergabung di angkatan yang selanjutnya. Itu nggih. Jadi ini diantara informasi yang bisa kami sampaikan. Dan terkait yang ketiga, pemeriksaan ini kita punya keinginan agenda rutin. Cuma untuk teknisnya kita akan coba cari solusi terbaik supaya ini tetap berjalan, kemudian teknisnya juga lancar. Ya, ini kita nanti butuh masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu terkait teknis pemeriksaan ini mau seperti apa. Karena ini kepengen kita dapat berjalan rutin ini, pemeriksaan ini berjalan rutin, bagian dari memastikan bahwa santri itu semuanya sehat, semuanya tidak ada masalah, dan nanti hasilnya kita akan dapat dan itu kita akan jadi acuan. Bahwa ternyata mayoritas santri ini kalau seandainya sakit, sakitnya ini. Oh, mayoritas santri ini sehat. Kalau misalnya kalau ada sakit mengganggu enggak untuk kegiatan mengajar, kan gitu. Kegiatan belajar gitu. Itu diantaranya. Yang nanti kemungkinan besar akan kita coba bukan laporkan, tapi kita nanti ada pertemuan dengan beberapa yang terkait. Dan kita akan bisa melaporkan situasi yang ada di madrasah dan terkait santri juga.
Ya, itu diantara manfaatnya. Jadi kami mohon, ya ini tidak wajib, tapi ini bentuk program tambahan untuk memastikan atau mengetahui kondisi kesehatan semua santri. Walaupun mungkin sebagian santri sudah punya agenda rutin cek kesehatan sendiri-sendiri, tapi kegiatan di madrasah ini adalah bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan kondisi santri yang ada di tempat di madrasah Lansia Al-Barokah. Itu saja. Jadi mohon maaf kalau memang agenda pemeriksaan itu menyita waktu panjenengan semuanya. Tapi yakin bahwa ini bagian dari bentuk kami untuk bisa mengetahui kondisi para santri. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Nanti yang belum dipanggil, nanti nunggu giliran. Ya, yang sudah boleh silahkan pulang atau membawa ini yang sudah disiapkan oleh Bu Sumarsih dan kawan-kawannya. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.